Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran, silahkan Mas Akbar memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih kepada Mas Akbar, dan selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran pada pagi hari ini. Oke, kira-kira yang tidak berangkat, Mbak Aira, Akbar, Dias, Andika. Oke, alhamdulillah pada hari ini untuk anak-anak bisa hadir mengikuti pelajaran semuanya. Selanjutnya, untuk memulai pelajaran biar kita tetap semangat, silahkan menyalakan lagu terlebih dahulu. Dimohon untuk berdiri. Oke, silahkan duduk untuk menambah semangat kita semua. Sekarang kita beri motivasi kepada teman kita. Kita beri motivasi dengan pegang pundak kanan teman kalian. Dan pegang pundaknya, dipegang. Dan ucapkan apa yang saya ucapkan. Seperti yang saya ucapkan. Hei temanku, kamu hebat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Tangan terlebih dahulu. Oke. Dari situ kita semua masih ingat tentang materi SPLTV? Masih. Oke, nanti berarti kita bisa mengerjakan SPLTV. Nah, selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah ke supermarket untuk membeli lebih dari 2 barang? Pernah? Sering? Misalnya membeli apa? Sabun, jajan, minuman, terus sembako boleh, atau alat tulis yang lainnya. Sekarang sebelum menginjak ke materi SPLTV, Bu Sawya pengen tahu gimana kamu mengingat-ingat materi SPLTV yang dulu. Silakan boleh dibuka HP-nya, kemudian buka Quizzes. Yang penting dibuka aplikasi Quizzes-nya. Sudah membuka? Nah, aplikasi Quizzes nanti dibuka yang bagian join. Oke, udah ada Kanaya, Dias, Hesti, Syafira, Bella, dan Akbar. Terus yang lain boleh gabung. Ini saya mulai terlebih dahulu. Menguji kemampuan awal kalian mengenai SPLTV. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Bu Sofia lanjutkan. Nah, pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menyusun model matematika dari soal SPLTV.
TV. Kalian bisa menyusun kalimat matematikanya. Yang kedua, menentukan nilai dari persamaan kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan benar. Kemudian manfaat, apa manfaat dari belajar SPLTV? Manfaatnya banyak sekali. Salah satunya menentukan harga satuan barang saat berbelanja. Yang kedua, mengatur dan merencanakan keuangan. Yang ketiga, memberikan pilihan paling hemat paket produk. Yang keempat, menghitung keuangan. Ya. Sebelum menginjak ke, ini ada video, sebelum menginjak ke materi inti, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu biar lebih semangat. Oke. Masih ingat yang kemarin tepuk siap belajar? Masih. Oke, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya materi SPLTV. Silahkan disimak video berikut. Tadi video mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Dari video yang telah saya tampilkan tadi, apakah ada yang bisa memberikan simpulan mengenai video yang tadi? Yang saya, oke, dengan Mbak siapa? Kanaya. Mbak Kanaya boleh memberikan simpulannya. Dari video pembelajaran tadi dapat diambil kesimpulan SPLTV adalah sistem persamaan dengan 3 variabel. Ketika kita berbelanja ke supermarket, terdapat harga yang berbeda untuk metode penyelesaian, yaitu dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Oke, untuk yang lain sudah sama dengan sependapat Mbak Kanaya? Sudah. Sekarang saya mau memberikan materi yang lebih lagi. Nah, tadi SPL, tadi apa? SPLT atau sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti dia memuat 3 variabel. Variabel itu apa? Dia berupa huruf. Kalau variabel itu berupa huruf. Nah, SPLTV ada bentuk umumnya, bentuk umum. Bentuk umum SPLTV itu dia AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 sama dengan D. AX1
X1, BY1 ditambah CZ1. Nah, variabelnya itu X, Y, dan Z. Ini namanya variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Jadi di dalam SPLTV nanti ada 3 variabel. Kalau kemarin SPLTV kan cuma 2, X dan Y. Kalau sekarang di SPLTV itu ada 3 variabel. Nah, untuk metode penyelesaian dari SPLTV itu ada berapa? Apa aja tadi? Eliminasi, substitusi, dan gabungan. Terus ada lagi satu, yaitu metode determinan. Untuk determinan nanti tidak kita pelajari, yang kita pelajari 3 metode tersebut: eliminasi, substitusi, dan gabungan. Nah, di sini Bu Sofia punya permasalahan. Nah, tadi malam Bu Sofia kan sudah membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Oke. Kelompok aljabar, kelompok silahkan bahkan yel-yelnya. Kelompok aljabar, forever. Oke. Sekarang kelompok eliminasi. Kita tereliminasi. Oke, sekarang kelompok substitusi. Oke, kelompok yang terakhir kelompok variabel. Kelompok variabel bisa. Dan kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Nah, untuk itu Bu Sofia mau memberikan LKPD dan modul ajar. Di sini ada persoalan. Untuk modul ajarnya nanti ada metode penyelesaiannya. Materinya ada di modul ajar, kemudian soalnya ada di LKPD, nanti diselesaikan secara kelompok. Ini kelompok eliminasi. Yang kedua kelompok aljabar. Ini kelompok substitusi. Dan yang terakhir kelompok variabel. Ini nanti dikerjakan sesuai apa yang kamu pahami tadi. Untuk yang belum memahami, nanti bisa dibuka di modulnya karena di situ ada penyelesaian. Untuk penilaiannya nanti diambil dari keterampilan dalam mengerjakan, terus kelompoknya, keaktifan kelompok, nanti bisa dinilai Bu Sofia. Oke, kamu diingat-ingat dulu, jika kita menghilangkan, eliminasi kan namanya menghilangkan variabel X, hilangkan variabel X, nih atas kali bawah, bawah kali atas. Sudah paham semua kelompok variabel? Nah, kita kan pengen menghilangkan yang X jika dengan tanda yang sama. Ini tandanya sama? Nah, tandanya sama dikurangi. Nah, jika dengan tanda yang berbeda, misalnya di sini positif, di sini negatif, berarti ditambah. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dilanjutkan. Ya, sama-sama. Kelompok eliminasi ada yang dibingungkan? Yang bagian apanya? Yang belum?
eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Nah, untuk mengeliminasi kamu harus menuliskan terlebih dahulu persamaan satunya terlebih dahulu. Persamaan satu yang mana tadi? Ini kan 2X ditambah 3Y tambah Z sama dengan 52, dan persamaan kedua. Nah, boleh ditulis terlebih dahulu. Kelompok substitusi aman ya? Bisa. Kalau sudah nanti presentasi di depan. Ini dikali buat apa sih Bu? Kok harus dikali? Nah, ini oke, pertanyaan bagus. Ini kok bisa dikali 5? Ini kok bisa dikali 1? Nah, dari situ kan eliminasi variabel X pada persamaan 4 dan 5. Ya, berarti dari persamaan 4 kita tulis persamaan 5 ditulis deh. Karena kita pengen eliminasi itu menghilangkan ya, menghilangkan variabel Y. Jika mau menghilangkan variabel Y, atas kali bawah, bawah kali atas. Atas kali yang atas dikalikan dengan angka bawah, yang angka bawah dikalikan dengan angka atas. Udah paham? Nah, kan ini sudah sama, semuanya dikali, tidak hanya yang dihilangkan, tapi semua variabel itu dikalikan semua. Nah, kemudian jika sudah dikalikan semua, ya kan, kemudian nanti dikalikan dari 1, 2 sudah dikalikan. Kemudian setelah itu, setelah dikalikan, kita mau menghilangkan apa tadi? Y, variabel Y. Setelah mau menghilangkan variabel Y, lihat tandanya. Tanda itu apa? Positif dan negatif. Nah, kalau tanda sama, tanda sini, tanda sama itu dikurangi. Misalnya di sini negatif, ini negatif, nanti dikurangi. Jika tanda beda, nanti ditambah. Ini tandanya sama beda? Nah, tandanya berbeda ditambah. Terus yang tadi tandanya sama beda? Sama, kita kurangi. Maupun ini positif tetap kurang. Ya, kan tandanya sama. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Atau kalau positif negatif berarti nanti ditambahkan. Dilanjutkan. Udah paham dah? Mbak aljabar? Ya. Nah, sebelumnya ini kita lakukan presentasi dari hasil diskusi kalian tadi. Untuk presentasinya kita urut atau bagaimana? Urut aja. Urut. Ini Bu Safia pengen dari kelompok substitusi terlebih dahulu. Silakan kelompok substitusi untuk dapat mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Boleh, ayo kelompok substitusi. Ya, kelompok substitusi bisa maju
semuanya untuk mempresentasikan hasilnya. Sebelumnya ya bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok SIP substitusi. Jangan lupa perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nasia Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rosalia Aulia. Perkenalkan, nama saya Desti Faridatul Hikmah. Perkenalkan, nama saya Melati Astra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Abdullah. Langkah pertama, tentukan informasi yang kalian ketahui dari masalah tersebut. Yang ke-1, A ini membeli 2 kg beras, 3 kg gula, dan 1 kg tepung terigu. Yang kedua, Angga ini membeli 3 kg beras, 1 kg gula, dan 5 kg tepung terigu. Yang ketiga, Vita membeli 1 kg beras, 2 kg gula pasir, dan 3 kg tepung terigu. Langkah kedua, hal-hal apa saja yang belum diketahui dari masalah tersebut. Yang pertama, harga 1 kg beras. Yang kedua, harga 2 kg gula pasir. Dan yang ketiga, harga 3 kg tepung terigu. Nah, dari presentasi kelompok substitusi mendapatkan ini kan uang yang harus dibayarkan oleh Novi itu berapa? Mendapatkan berapa kelompok substitusi? 74.000. 74.000. Untuk kelompok yang lain apakah sama? Sama. Untuk kelompok substitusi boleh duduk terlebih dahulu, kita berikan tepuk tangannya. Untuk kelompok yang lain nanti bisa dikumpulkan ke Bu Sofia. Nah, untuk itu Bu Sofia hanya mau menjelaskan sedikit mengenai LKPD tadi. Nah, di sini untuk metode penyelesaiannya, kalian yang pertama itu harus menentukan permisalan. Yang kedua, menentukan model matematikanya. Yang ketiga, menyelesaikannya dengan eliminasi substitusi. Oke, dari situ kalau kalian jawabannya hanya 8.000, 6.000, dan 10.000 itu belum mendapatkan jawaban. Kita harus tahu apa yang ditanyakan terlebih dahulu dan disubstitusikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi SPLTV ini? SPLTV? Tidak ada. Memahami semua SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau sudah memahami, kita post test untuk menguji kalian. Diduduki oleh Milati SK. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, itu sudah tadi pembelajarannya mengenai SPLTV. Nah, untuk SPLTV, Sofia memberikan kesimpulannya untuk hari ini. SPLTV tadi sistem persamaan. Nah, SPLTV sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi ketika kalian disuruh ibu membeli gula, tepung terigu, beras, atau sebagainya. Terus kalau kalian pengen membeli buku tulis,
kemudian pensil, ballpoint itu juga menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel, terus merencanakan keuangan. Kira-kira kalau punya uang segini digunakan untuk apa? Kan harus ada listnya untuk merencanakan keuangan dengan baik. Paham? Nah, dari pembelajaran yang sudah Bu Sofia sampaikan pada hari ini, bagaimana kesannya? Silakan untuk kesannya dibuka di seperti tadi Mentimeter. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier 2 variabel. Jadi kalian harus mempersiapkan bukunya, buku tulis, terus ballpoint, terus kalau SPT namanya sistem pertidaksamaan linier 2 variabel itu SPTLDV. Kalian membawa buku kotak, buku peta itu sama penggaris. Karena materinya nanti berupa grafik. Bisa dipahami? Bisa. Kalau gitu boleh bukunya diberesi terlebih dahulu. Bukunya diberesi terlebih dahulu. Boleh diberesi terlebih dahulu. Untuk yang di meja, di sorok mejanya ada bungkus atau kertas-kertas, sampah-sampah, boleh diambil dan dibuang di tempat sampah. Oke, sampai di sini dulu. Untuk Mas Akbar boleh memimpin doa pulang. Doa mulai. Husrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.